Oke, selamat datang di kuliah aljabar linear. Kemarin kita sudah bahas sampai teorema 1.8-nya di subbab tentang basis dan dimensi. Sekarang kita lanjut ke teorema 1.9. Teorema 1.9 mengatakan demikian ya. Kan bilang apa? Jika V itu ruang vektor yang dibangun oleh S, terus kardinalitas S-nya itu kurang dari hingga atau berhingga gitu ya, maka suatu subhimpunan S basis. Jadi di sini mau dikasih tahu kalau apa? Kita bisa menemukan basis dari suatu himpunan merentang. Intinya bagaimana? Ingat, kalau basis itu haruslah bebas linear. Oleh karena itu, tinggal sifat bebas linear dan merentang. Nah, karena sudah dibangun, artinya sudah merentang, kita cukup mencari sifat apa? Bebas linearnya. Tapi di sini mau dikasih tahu, ingat, kalau pembangunnya itu berhingga, maka basisnya juga berhingga. Kita bisa temukan suatu subhimpunan dari itu ya. Subhimpunan dari suatu himpunan berhingga kan juga berhingga. Gitu ya. Oke, kita mulai. Ingat di sini dikatakan apa S-nya itu suatu subhimpunan ya. Jadi kita tidak tahu apakah ada anggotanya atau tidak. Jadi kita buat untuk semua kemungkinan. Ya, jadi perhatikan. Pertama apa? Kita lihat ya. Jika S-nya itu isinya himpunan kosong, maka apa? Maka pasti V adalah isinya cuma vektor 0. Dan apa? Ya, S itu S sendiri basis bagi V. Jadi apa? Subhimpunan dari S apa? Si S itu sendiri berlaku. Itu jadi tidak masalah. Oke, kita sudah temukan kalau himpunan kosong, subhimpunannya yang adalah basis adalah dirinya sendiri. Gitu ya. Oke, yang kedua, sekarang bagaimana? Yang kedua ini, kita misalkan S itu bukanlah himpunan kosong. Artinya apa? Ada apa? Kita bilang V1 anggota S. Gitu ya. Oke, ada unsur di S. Gitu ya. Dan oke, karena itu adalah unsur di S, yang mana apa? V1-nya pasti tidaklah 0. Nah, sekarang perhatikan. Bentuk beta itu sebagai calon basis di V sebagai berikut. Ya, kita mau bentuk si beta ini adalah calon basis di V sebagai berikut. Yang pertama, beta itu kita masukkan apa? V1. Yang pertama jelas. Beta itu bebas linear. Ya, cuma satu unsur bebas linear pastikan ya. Caranya gimana ya? Kalau A1 kali V1 sama dengan 0, ya karena V1-nya tidak 0, ya maka ya pasti apa? Ya A1-nya lah 0. Begitu ya. Seperti itu ya. Oke, jadi dari sini kita punya apa? B1, kalau beta isinya cuman V1, itu pasti bebas linear. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita temukan basis? Nah, terus kemudian apa? Kita punya apa? Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan apa? S dikurang B1. Nah, kita pilih
kita pilih anggota S kurang B1, gitu ya. Sehingga, gitu ya, beta, ini kita namakan, gitu ya, kita pilih anggota S kurang 1, gitu ya. Kita bilang namakan P2, sehingga apa? Beta gabung P2 itu bebas linear. Kita bisa pilih, gitu ya. Dan ini, dan apa? Jadi ya, perhatikan, karena kardinalitas S itu berhingga, gitu ya. Kita misalkan kardinalitas S itu adalah M, maka apa? Kita dapat menambahkan anggota S beta, sehingga beta itu bebas linear maksimal. Maksimal artinya apa? Begini, maksimal apa? Itu artinya ini. Artinya beta itu bebas linear, dan jika terdapat, kita katakan X anggota S, dan X itu bukan anggota beta, dan beta, jika ada anggota lain, gitu ya, namakan X, dan X ini ditambahkan ke beta, apa? Beta digabung. X itu sudah tidak BBL. Jadi kita bisa buat si beta sampai apa? Dia itu bebas linear yang maksimal. Maksimal artinya apa? Tidak ada lagi himpunan bebas linear yang lebih banyak. Apa yang menjamin? Oh, sudah ada, gitu ya. Kita bisa temukan apa tadi? Ada satu unsur tuh, beta yang isinya cuma satu anggota. Berarti artinya apa? Kita bisa temukan unsur-unsur lain, gitu ya, yang kita bisa tambahkan ke beta sehingga jadi suatu himpunan bebas linear maksimal. Nah, saya bilang, misalkan beta topi itu adalah himpunan bebas linear maksimal di mana? Di S. Ingat, bebas linear maksimal artinya apa? Kalau kita tambahkan anggota lain di beta, maka beta topi, maka tidak bebas linear lagi. Itu maksudnya bebas linear maksimal. Nah, selanjutnya kita buktikan kalau si beta topi yang kita buat ini adalah basis. Nah, oke. Kita sudah punya beta topi itu bebas linear, jadi kita cukup tunjukkan apa? Adip, bukan ini kan, beta topi adalah basis. Tapi, ya karena beta topinya sudah BBL, berarti cukup tunjukkan beta topi itu merentang atau membangun V. Nah, perhatikan bahwa apa? Span dari S itu adalah V. Ya, jadi kita apa? Kita cukup menunjukkan bahwa apa? Bahwa S ini subset dari beta topi. Ya, karena kalau S subset dari span beta topi, ingat span beta topi itu bebas linear, span beta topi itu adalah subruang, maka span S itu juga pasti subhimpunan dari span beta topi.
Oke, dan kita lanjut ya. Kita cukup tunjukkan seperti ini ya. Gitu ya. Nah, kita mulai. Ambil V anggota S. Sorry. Ambil V anggota S. Akan dibuktikan V itu juga anggota beta topi. Gitu ya. Bukti dengan kontradiksi. Kita buktikan dengan bukti dengan kontradiksi. Ya, kita akan buktikan dengan kontradiksi ya. Kontradiksi. Andaikan V bukan anggota span beta topi. Kalau V bukan anggota span beta topi, kita perhatikan teorema 1.7 mengatakan apa? Kalau V bukan anggota span beta topi, maka apa? Andaikan ini, nah berdasar teorema 1.7, maka beta topi gabung V itu BBR. Artinya terdapat beta, terdapat apa? Beta topi gabung V BBR dan beta topi ya subset dari beta topi gabung V kan. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa temukan suatu subhimpunan S yang lebih maksimal dibanding beta topi dan juga tetap bebas linear. Ya, ini kontradiksi. Ya. Hal ini kontradiksi dengan bahwa apa? Beta topi itu bebas linear. Jadi tidak ada lagi yang lebih besar, tidak ada yang memuat beta topi dan bebas linear selain beta topi itu sendiri. Itu ya, di S. Seperti itu ya. Jadi kita punya kesimpulan apa? Berarti kesimpulan kita peroleh apa? V anggota span beta topi. Berarti kita peroleh apa? Ya S subset span beta topi. Maka pasti span dari S juga subset dari topi. Span S apa? Span S adalah si V. Gitu ya. Ya kita tahu ya pasti beta topi karena subset dari V, ya pasti span dari beta topi subset V. Kita punya V subset span beta topi. Maka kita punya apa? Beta topi membangun V. Oke, selanjutnya kita masuk ke teorema 1.10. Ya. Teorema 1.10 mengatakan demikian ya. Judulnya adalah ini, replacement theorem. Teorema replacement itu apa ya? Kita bisa bilang sebagai teorema pengganti, tapi bukan ini teoremanya jadi pengganti ya. Jadi inti dari teorema pengganti ini adalah kita bisa membentuk suatu pembangun dari ruang vektor gitu ya dengan suatu himpunan bebas linear.
Seperti itu. Dan kita juga diberitahukan terkait fakta dari himpunan, kaitan antara himpunan bebas linear dan himpunan pembangun. Seperti itu. Oke, misalkan kita punya V itu ruang vektor. Gitu ya. Dibangun oleh G, gitu ya. Terus kardinalitas dari pembangunnya itu adalah N. Ya, terus kemudian misalkan L itu adalah suatu himpunan BBL V, gitu ya, maka kita punya gitu ya, dengan kardinalitas dari L itu adalah N, maka atau apa, suatu himpunan bebas linear itu paling tidak sama atau lebih sedikit daripada himpunan pembangun dari suatu ruang vektor. Kemudian lebih lanjut ya, ini dapat G dan kardinalitas H-nya itu kurang M, sehingga apa? L gabung itu V. Nah, itu yang dinamakan replacement. Ya, jadi si L gabung H ini akan mereplace atau bisa menggantikan posisi si G sebagai pembangun. Dengan fakta apa? Dengan fakta L-nya itu adalah himpunan bebas linear di V, dan H itu adalah subhimpunan dari G, yang beranggotakan sebanyak apa? Selisih dari banyaknya anggota di G dengan banyaknya anggota di L. Seperti itu ya. Oke, jadi itu maksudnya, itulah arti dari replacement di sini. Seperti itu. Oke. Dan buktinya ini kita menggunakan metode induksi ya. Bukti dan induksi pada banyaknya anggota dari himpunan bebas linear. Oke. Pertama, kita mulai dari apa? Basic step ya. Nah, yaitu apa? Kita misalkan M-nya 0 atau kardinalitas. Yang kata lain apa? Kardinalitas L-nya itu himpunan kosong. Ya, kardinalitas L himpunan kosong, ya maka ya pasti ya M ya jelas ya pluralisme dengan N ya, gitu ya. Nah, perhatikan di sini ya, jadi ya pastikan banyaknya anggota pembangun ya minimal 0 ya, jadi betul ya, M kurang dari sama dengan N karena M-nya 0. N lebih dari sama dengan 0, dan kita punya apa? Si H-nya apa? Ya, si H adalah G, sehingga apa? Ya, L gabung H jadinya apa? Ya, himpunan kosong. Jadinya G pembangun. Jadi kalau kosong, kalau M-nya 0, berlaku ya. Nah, ingat ini bukti induksi, kita mulai dari 0. Nah, sekarang yang kedua langkah induktif apa? Kita asumsikan. Asumsikan benar untuk M bilangan asli bahwa apa? Untuk L
itu V, L itu bebas linear, gitu ya. Dan kardinalitas L itu M, maka apa? M itu kurang dari sama dengan N, dan apa? Terdapat subset dari G, namakan H, dengan N kurang M, L gabung H itu tentang V. Untuk langkah induktif ya, kita asumsikan. Nah, sekarang kita akan buktikan apa? Membuktikan untuk M1 itu benar. Ya, kita bilang misalkan L itu subset dari V dan kardinalitas L itu M plus 1. Akan dibuktikan apa? M plus 1 juga kurang dari sama dengan M. Kenapa? Buktikannya terdapat H topi subset G, terus kardinalitas H topi itu adalah N kurang M plus 1, dan L gabung H topi itu bangun V. Ini mau kita buktikan ya. Oke, sekarang kita mulai. Buktikannya, kita misalkan L itu ada sebanyak M plus 1 ya. Kita misalkan L itu isinya adalah M. Pilih L bar yang isinya itu V1 sampai Vm, ya, maka ya, kita punya apa? Ya pasti L bar itu bebas linear ya, karena L-nya bebas linear berarti subsetnya yang kecil juga bebas linear. Ini berdasarkan apa? Teorema pada kebebasan linear ya, teorema berapa itu kalau tidak salah, 1.6 atau 1.5 ya. Itu ada pada subbab terkait himpunan bebas linear. Kalau kita lihat di situ, coba kita perhatikannya itu subbab berapa. Oke, itu akibat dari teorema 1.6 ya, di mana 1.6 bagian kontraposisinya. L-nya BBL. Nah, terus perhatikan berdasar asumsi induksi, bagaimana? Ini terdapat apa? G, gitu ya. Terus kardinalitas H-nya berapa? N kurang M, gitu kan? Kita tulis hanya itu, misalkan saya tulis itu adalah 1, 2 sampai xm kurang m, sehingga apa? L gabung H itu membangun. Seperti itu ya. Jadi kita punya seperti demikian. Nah, perhatikan Vm plus 1 itu anggota dari ruang vektor V, gitu ya. Maka Vm plus 1 itu pasti anggota span dari L gabung H. Artinya, ya kan, karena L gabung H membangun V, artinya span dari L gabung H adalah V. Berarti apa? Vm plus 1 itu pasti sama dengan apa nih? Sama dengan A1 V1, V2,
MVM, terus saya tulis misalkan B1X1 sampai BN kurang M XN kurang M. Nah, perhatikan bahwa apa nih? Perhatikan bahwa apa? N kurang M pasti positif. N kurang N positif mengakibatkan apa? Mengakibatkan partisi bagian sini, gitu ya, yang X1 sampai Xn kurang M itu ada, bukan himpunan kosong. Karena apa? Kalau ini 0, maka bagian sini tidak ada, betul kan? Karena N kurang M 0. Ya, kalau N kurang M 0 berarti bagian sini tidak ada ya. Kalau bagian sini tidak ada, artinya apa? Vm plus 1 itu kombinasi linear dari V1 sampai Vm, yang mana ya tidak mungkin terjadi ya, karena apa? L yang isinya V1 sampai Vm plus 1 itu adalah apa? Suatu himpunan bebas linear, gitu ya. Ya, misalkan L ini apa? Bebas linear. Ingat ya, berarti N kurang M pastilah positif. Kita klaim, kemudian kita buktikan. Ya, andaikan tidak, ini bukti dengan kontradiksi ya. Andaikan tidak, atau dengan kata lain, atau N kurang M, akibatnya ya Vn plus 1 itu sebagai 1 baik HM Vn. Yang bagian sini tidak ada, ya karena N kurang M 0. Artinya apa? Akibatnya apa? Si H itu 0, atau H itu adalah himpunan kosong, dan V M plus 1 adalah kombinasi linear. Kita punya apa nih? Berarti Vm plus 1 gitu ya, tambah min A1 V1 tambah min A2 V2 sampai Vm itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, artinya apa? Kita punya kombinasi linear dari himpunan bebas linear, tapi ada koefisien yang tidak 0, yaitu apa? Ini 1. Ini kontradiksi. Ya, L yang adalah isinya V1 sampai Vm plus 1 itu bebas. Pengandaian salah, berarti apa? N kurang M itu N kurang M positif. Oke. Kita punya apa nih? N kurang M positif. Nah, karena N dan M itu bilangan bulat, apa? N kurang M masih minimal 1. Atau N lebih dari 1. Oke, 1 volt terpenuhi ya. M plus 1 kurang dari 9 N. 1 volt terpenuhi. Sekarang kita cari ya yang sudah kita penuhi apa? Tadi gitu ya, goal yang kita mau apa? N kurang 1 itu M plus 1 kurang dari 9N. Terus sekarang kita mau cari si H topi ini. Ada tidak yang anggapannya apa? N dikurang M plus 1. Oke. Tadi klaimnya ada di sini ya. Sekarang saya buat lagi klaim yang kedua. Klaim yang kedua apa?
koefisien BI itu tak semua nol. Koefisiensi BI itu tidak semuanya nol. Ya, artinya pakai kontradiksi lagi ya. Ini klaim selanjutnya. Koefisien dari BI tak semuanya nol. BI yang mana? BI ya. Tak semuanya nol. Buktinya bagaimana? Dengan kontradiksi ya. Dengan kontradiksi. Andaikan semua nol. Semua BI nol. Ya. Artinya apa? Ya, VM plus 1 sama dengan V1 sampai AM VM. Ya, ini kontradiksi. Ini kontradiksi dengan apa? Ini kontradiksi dengan apa? Dengan fakta bahwa si L topi si L ya, yang adalah isinya itu V1 sampai VM1 itu BBR. Jadi apa? Kesimpulan apa? Koefisien BI itu semua nol. Ingat, koefisien BI itu apa? Tidak semuanya nol. Nah, sekarang tanpa mengurangi keumuman, kita tidak tahu nih yang mana ya. Dan misalkan B1 itu 0. Seperti itu ya. Jadi kita punya tadi apa? VM plus 1 sama dengan 1V1 VM tambah B1 1 BN kurang M XN kurang M. Nah, sekarang perhatikan. B1 X1 itu adalah sama dengan ini. Perhatikan ya. Kalau yang lain kita pindahkan ruas, jadinya apa? Sigma minus AI I-nya dari 1 sampai M ditambah M plus 1 ditambah sigma J dari 2 sampai N kurang M dari apa? Minus BI BJ XJ. B1 tak 0. Maka B1 inverse ada. Terus B1 inverse anggota lapangan. Ya, ingat. Kalau dia tak 0, dia punya inverse. Gitu ya. Berarti XI nanti sama dengan apa? Sama dengan XI lagi X1 sama dengan sigma I dari 1 sampai M dari apa? Minus AI dikali B1 inverse ditambah B1 inverse ditambah sigma J dari 2 sampai M kurang M apa? Negatif BJ B1 inverse dikali J. Nah, ya. Berarti boleh apa? Boleh apa? X1 itu anggota span dari apa? Himpunan yang anggotanya V1 sampai VM1 terus X2 sampai XN kurang M. Ya kan? Nah,
X1 anggota span. Terus L gabung H, tadi apa ya? L bar ya, kalau tidak salah. Gitu kan? Kita punya L bar itu yang anggotanya dari mana? Anggotanya dari mana? Dari V1 sampai Vm ya. L bar gabung H itu apa? Itu adalah V1 sampai Vm, terus kemudian X1 sampai Xn kurang M. Ya, nah, lihat. XI itu juga anggota span dari V1 sampai Vm1, terus X2 sampai Xn kurang M. Gitu ya. Untuk I-nya dari mana? 2 sampai N kurang M. Sudah begitu, VJ itu juga anggota dari span ini ya. V1 sampai Vn plus 1, X2 sampai Xn kurang M. Untuk J-nya dari mana? 1 sampai M. Betul ya? V1 sampai Vm ada di sini. Akibatnya L bar gabung H itu subset dari apa? Span apa ini? V1 sampai Vm plus 1, X2 sampai Xn kurang M. Ya, kita tahu kalau apa? V1 sampai Vm plus 1 itu adalah apa? Adalah Cl. Terus saya bilang X2 sampai Xn kurang M itu saya bilang apa ya? Tadi saya bilang H di sini. Di atas saya bilang apa ya? H topi. Ya. Ini saya bilang H topi. Gitu ya. Dan apa? L bar gabung H. Subset apa? Span dari apa? L gabung H. Nah, L bar gabung H itu membangun V, maka apa? Span dari L bar gabung H yang adalah V juga subset dari L gabung H bar. Ya, karena L gabung H bar itu subset V, pastinya span dari L gabung H bar juga V. Berarti kita punya apa di sini? Kesimpulan satu lagi apa? V sama dengan span dari L gabung H bar. Terus apa lagi kesimpulan yang kita dapat? Banyaknya anggota H bar berapa? N kurang M kurang 1 atau apa? N dikurang N. Selesai. Apa? Artinya kita punya apa? Kalau kita punya suatu subhimpunan dari V yang bebas linear dan anggotanya ada N plus 1, banyaknya juga kurang dari sama dengan apa? Himpunan pembangunnya, yaitu banyaknya himpunan pembangun, yaitu N. Sudah begitu, kita bisa temukan apa? Subhimpunan dari himpunan pembangunnya namanya tadi apa? H topi. Banyaknya berapa? N dikurang M plus 1. Atau N kurang M kurang 1. Dan apa? Si himpunan bebas linear yang ada N plus 1 tadi, kalau digabung dengan si H topi, membangun. Misi kita selesai. Ya, dari sini teorema terbukti. Cukup panjang ya, Anda tolong pelajari. Itu teorema 1.10. Dari teorema 1.10 ini kemudian muncul banyak teori ya
Gitu ya, kalau Anda perhatikan dari teorema 1.10 muncul suatu akibat. Pertama, akibat 1. Jadi teorema 1.10 ini cukup penting. Kenapa? Akibat ini sangat krusial ya. Jadi apa? Kita bilang, misalkan V itu ruang vektor dengan basisnya sejumlah hingga. Nah, jika beta 1 dan beta 2 itu basis, banyaknya anggota beta 1 sama dengan banyaknya anggota beta 2 itu akibat dari teorema 1.10. Kenapa? Caranya mudah. Kita bisa misalkan apa ini adalah himpunan BL. Ini kita anggap apa? Himpunan pembangun. Maka berdasarkan teorema 1.10, ya, berdasarkan teorema 1.10, kalau ini saya bilang banyaknya itu A, gitu ya, kardinalitas dari B1 itu saya bilang A, kalau kardinalitas dari B2 saya bilang B, maka berdasarkan teorema ini A kurang dari sama dengan B. Tapi ini bisa bertukar peran. Ini saya bisa ganti jadi apa? Ini saya juga bisa ganti jadi apa? Himpunan bangun. Dan yang ini saya ganti lagi menjadi apa? Himpunan BBL. Ini tadi harus saya kasih warna biru ya. Nah, dari dua ini, berdasarkan teorema yang sama, kenapa dia bisa jadi himpunan BBL dan bangun? Dia basis. Berdasarkan teorema 1.10 apa? B kurang dari sama. Ya, akar kurang dari sama dengan B, B kurang dari sama dengan A, maka apa? Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa A itu apa? Banyaknya basis B1, banyaknya anggota B1. B itu apa? Banyak basis B1. Begitu. Jadi saya tidak banyak itu ya bicara tentang ini. Kemudian masuk kepada dimensi. Nah, dimensi ini sebenarnya tidak perlu kita banyak bahas ya, karena dimensi itu secara definisi apa? Ya. Kita punya misalkan kita punya apa? Misalkan kita punya V itu ruang vektor ya dengan beta. Nah, kardinalitas dari beta. Nah, jadi ingat, dimensi itu adalah banyaknya anggota basis. Bisa berhingga, bisa tak berhingga. Begitu. Tapi di sini kita bahas ya lebih banyak kepada yang berhingga saja ya. Jadi kalau Anda mau buktikan, jadi kenapa ini saya bilang tidak perlu banyak bicara, kenapa? Kalau Anda mau buktikan dimensinya, maka apa? Ya, misalkan ditanya, misalkan punya contoh nih. Contoh di sini dibilang apa nih? Misalkan. Buktikan contoh, coba Anda lihat contoh 8 ya. Contoh 8 dibilang apa? Dibilang apa? Dimensi dari Sn atau saya bisa ganti Rn ya, ini ruang vektor atas F atau atas R gitu ya. F itu untuk kalau Fn, R itu untuk Rn, apa ini adalah dimensinya adalah apa? Ini adalah N. Loh, kalau Anda mau buktikan dimensi N, Anda harus apa? Buktinya bagaimana? Buktinya tentukan basisnya kan, tentukan basis. Setelah tentukan basis baru
kardinalitas misalkan basis namakan beta 1, baru kardinalitas basis beta 1 adalah, saya tidak banyak mengoceh terkait dimensi, karena dimensi berkaitan dengan basis. Basis sudah kita bahas banyak, ya. Jadi Anda lihat di situ dibilang apa? Ruang vektor 0 itu dimensinya apa? 0. Ya, karena basisnya apa? Himpunan kosong. Gitu. Terus ruang vektor dari matriks ukuran M kali N dengan entry lapangan itu dimensinya apa? M kali N. Yo, nanti balik lagi ke basisnya. Berarti basisnya harus ada sebanyak M kali N. Anda buktikan, Anda tebak basisnya apa. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian ini ada beberapa fakta yang kita bisa peroleh terkait ini. Itu ya, kita bisa lihat akibat 2. Gitu ya. Kita coba lihat akibat 2. Akibat 2 ini mengatakan apa? Kita punya apa nih? Misalkan V itu ruang vektor berdimensi N. Dimensi N berarti artinya apa? Basisnya ada sebanyak N. Berarti apa? Kita punya fakta apa? Sebarang S subset V dengan S itu pembangun V, maka untuk sebarang S subset V dengan S pembangun V, maka apa? Kardinalitas dari S itu minimal harus N. Gitu. Minimalnya N, tidak boleh kurang. Dan jika S bar itu subset V, S bar itu dimensinya, banyaknya anggotanya N, dan span dari S bar itu adalah V, maka apa? Maka S bar itu pasti adalah apa? Basis. Jadi kalau kita punya suatu subhimpunan dari suatu ruang vektor berdimensi N, kalau subhimpunannya itu ada N juga dan dia membangun, pasti dia basis. Artinya apa? Otomatis pasti bebas linier. Gitu. Itu fakta yang pertama. Terus yang fakta yang kedua, B ini apa? Yang B ini apa? Jika beta subset V, beta itu BBL, dan kardinalitas beta itu N, beta basis. Dan yang ke C, ya, jika beta 1 subset V, beta 1 ini BBL, biasanya, maka beta 1 itu bisa diperluas di basis. Gitu ya. Jadi kalau kita punya suatu subhimpunan yang bebas linear, kita bisa perluas atau kita bisa tambah-tambahkan anggotanya sehingga menjadi suatu basis. Nah, kita lihat bagaimana sih buktinya. Nah, buktinya sederhana ya. Karena ini semua, ini akibat judulnya. Kalau akibat artinya kita tidak perlu banyak menulis, karena itu sudah didapat dari teorema-teorema sebelumnya. Nah, oke. Kita punya S itu bangun V, terus kita punya dimensi dari V
N. Nah, ini berdasar ini. Berdasar apa? Teorema 1.9 terdapat apa? H subset S sehingga apa? H itu basis. Nah, kalau H basis, berarti kardinalitas H apa? Ya N. Berarti akibatnya kardinalitas H, karena H itu subset S, pasti kardinalitas H apa? Minimal kurang dari sama dengan kardinalitas S. Berarti anggota dari S minimal N. Oke. Nah, misalkan kardinalitas dari G itu N. Nah, kita tahu kok G sih, sorry. Kardinalitas dari S. Misalkan kardinalitas S itu N. Kita tahu apa kardinalitas H itu N. Ya, pasti. Dan apa? Kardinalitas Hn sudah begitu H subset S. Ya, kardinalitas Hn, kardinalitas Sn, H sama dengan S, maka ya siapa aja si H dan S sama basis. Oke ya, itu yang ke A. Kemudian kita ke yang B. Gitu ya. Nah, yang B bagaimana? Kita punya beta itu BBL, kardinalitas beta itu apa? N. Yang itu ya. Oke, terus misalkan beta bar itu basis. Apa? Ya kita tahu kardinalitas dari beta bar apa? N. Nah, berdasar teorema 1.10 maka apa? Ya, terdapat H subset dari beta bar. Oke, sabar. Kenapa saya pakai teorema 1.10? Beta bar basis. Terus, dan apa? Beta bar juga pembangun dari vektor V. Berdasarkan teorema 1.10 apa? Maka ada sub himpunan dari beta bar. Apa? Kardinalitas si H bagaimana? Adalah kardinalitas BBL, kardinalitas si span, kurang kardinalitas si BBL. Jadinya apa? Sehingga apa? Si beta gabung H itu merentang. Nah, berarti kardinalitas H berarti berapa? Kurang N, kardinalitas whole 0, maka apa? Himpunan kosong. Berarti beta gabung H, ini apa? Beta. Beta juga merentang V. Beta BBL, beta merentang, maka kita punya kesimpulannya. Apa? Seperti itu. Yang B gitu ya, dan yang C Anda coba. Gitu ya, tidak terlalu sulit yang C. Gitu ya. Nah, setelah itu ada beberapa contoh, terus kemudian ini ada beberapa apa namanya fakta yang kita perlu ketahui ya. Saya cuma kasih teori-teorinya dan itu singkat ya, supaya Anda bisa pelajari dan yang penting Anda tahu. Coba Anda perhatikan. Nah, sekarang kita bahas. Hubungan
dimensi ruang vektor dan dimensi ruang. Mulai dari teorema 1.11. Teorema 1.11 ini mengatakan apa? Nah, misalkan V itu ruang vektor, terus dimensi dari V saya sudah tentukannya N, dan W itu subset V itu subruang V. Maka dimensi W nya pasti selalu lebih kecil atau minimal sama, kurang dari sama dengan dimensi V. Dan jikalau dimensi W dan V sama, maka itu ya. Ini teorema 111, dan dari teorema 111 kita dapat suatu akibat. Akibatnya dengan apa? Misalkan V itu ruang vektor, dimensi dari V itu yang N, dan kita punya W itu subset V, maka dimensi V N, W subset V ruang. Maka apa? Tunggu, sorry, jangan maka dulu. Misalkan gamma itu basis W. Maka apa? Gamma itu dapat diperluas atau ditambah, ya, anggota-anggotanya dapat ditambah sehingga apa? Basis. Ya, dengan demikian teori tentang basis dan dimensi selesai. Kemudian nanti Anda tinggal masuk ke materi subbab atau bab 2. Oke, sekian dan terima kasih.